Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat rahmat, hidayah dan pertolongan Allah, sehingga kita telah melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shallal laila nisfah." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan salat setengah malam atau seperdua malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-lailu kullu. Tapi barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia seakan-akan melaksanakan salat semalam suntuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menganjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, mulai malam pertama lebih-lebih 10 terakhir bulan suci Ramadan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah sunnah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan didasari dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah, salah satu tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, termasuk jin, adalah supaya kita menyembah, mengabdi dan menghambakan diri kepada. Dalam surah As-Sariyat ayat 56 Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiadalah kami menciptakan manusia dan jin melainkan supaya mereka menyembah, mengabdi dan menghambakan dirinya kepada. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang Allah turunkan, target utamanya adalah manusia supaya memahami fungsi dan tujuan ia diciptakan. Makanya mulai surah Al-Fatihah sebagai surah pembuka sampai surah An-Nas sebagai surah penutup, 114 surah tidak pernah terlepas pembicaraannya mengenai manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ibadi, wahai hamba. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayuhan nas budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan utama Allah memerintahkan kita menyembah, mengabdi, menghambakan diri kepadanya la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang yang bertakwa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Alkitab atau Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang yang bertakwa dalam ayat tersebut? Allazina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, percaya kepada akan adanya hari kiamat, percaya akan adanya siksa dan nikmat dalam kubur, percaya akan adanya neraka dan surga. Wa yuqimunas shalah, dan ciri yang kedua senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan harta yang telah diberikan oleh Allah. Namun dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 secara terperinci Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kamu untuk mendapatkan ampunan Tuhan, dan bergegas pula untuk mendapatkan surga yang luasnya selangit, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang yang bertakwa? Termasuk puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita selama 1 bulan. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Siapakah yang dimaksud orang yang bertakwa? Yang pertama kata Allah, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang menginfakkan, menyumbangkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi ciri pertama orang yang bertakwa itu senantiasa menyumbang, senantiasa bersedekah, senantiasa berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Artinya keadaannya tidak mempengaruhinya untuk senantiasa berinfak atau menyumbang. Jadi kalau ada orang nanti merasa ada, nanti merasa lapang, nanti merasa cukup baru mau menyumbang, tapi pada saat dia merasa sempit, pada saat dia merasa kekurangan atau tidak punya apa-apa, maka tidak ada lagi keinginannya untuk berinfak dan bersedekah, maka tidak bisa dikategorikan sebagai orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah dikisahkan suatu ketika ada seorang yang meminta sesuatu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Pergilah ke bukit sana, karena kebetulan ada kambing saya diternak di sana. Ambillah." Orang tersebut langsung pergi. Ketika sampai di bukit tersebut, dia tidak tahu yang mana dia ambil, karena begitu banyaknya kambing, hampir memenuhi 2 bukit. Sehingga dia pulang lagi bertanya, "Ya Rasulullah, yang manakah saya bisa ambil dan berapa banyaknya saya bisa ambil?" Dengan spontan Rasulullah mengatakan, "Ambillah semuanya."
Ambillah semuanya. Orang tersebut heran, kaget, merasa tidak percaya. Kambing yang begitu banyak diberikan semuanya oleh baginda Rasul, sehingga dia bergegas pulang ke kampungnya dan mengatakan kepada penduduk di kampungnya, wahai saudara-saudaraku, masuklah ke dalam ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah, karena saya tidak pernah mendapatkan orang yang sedermawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi tidak pernah takut kehabisan, dia memberi tidak pernah takut kekurangan. Inilah akhlak baginda Rasul. Suatu ketika juga Rasulullah ketika dalam keadaan sempit didatangi seorang peminta. Apa kata Rasulullah? Ma indi syai'. Tidak ada sesuatu yang bisa saya berikan. Tapi kalau ada kebutuhan, ada keperluan, ishab ila fulan. Pergilah kepada si fulan. Ambillah seluruh kebutuhanmu, ambillah seluruh keperluanmu di sana. Dan katakan nanti Muhammad yang membayar. Begitu dermawannya baginda Rasul. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, masuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kattum faqala. Tidak pernah Rasulullah diminta sesuatu lalu Rasul mengatakan tidak ada. Tidak pernah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la turaddu sa'ilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak peminta. Tidak pernah menolak satupun peminta. Bahkan salah satu yang menyebabkan Rasulullah pernah terlambat datang memimpin salat jamaah di masjid, karena ketika Rasulullah berjalan ke masjid, tiba-tiba ada orang yang menghadang di jalan. Dia meminta, ya Rasul, saya minta baju yang engkau pakai. Itulah sebabnya Rasulullah kembali ke rumahnya. Dia kembali ke rumahnya, membuka pakaiannya, lalu melipat dengan baik bal-balu, dia berikan kepada peminta tersebut, lalu mengganti pakaiannya, baru kembali ke masjid, sehingga dia terlambat memimpin salat jamaah. Begitu dermawannya baginda Rasul. Begitu juga para sahabat. Biasa kita dengar seorang sahabat Ansar yang menerima tamu dari baginda Rasulullah. Sesampainya dia di rumahnya, dia tanya istrinya, wahai istriku, adakah sesuatu yang bisa kita berikan kepada tamu yang diberikan oleh baginda Rasul? Apa kata istrinya? Wahai suami, ada, tetapi ini bagian untuk anak kita. Kalau kita berikan tamu kita, maka anak kita tidak makan malam ini. Tapi kalau kita berikan anak kita, maka tamu kita tidak ada yang dia makan. Apa kata suaminya? Bujuklah, rayulah anak kita supaya tidak dalam keadaan tidak makan. Baru bagiannya kita nanti berikan tamu kita. Dan kalau tamu kita nanti makan, pura-puralah kita makan bersamanya, walaupun tidak ada yang kita makan. Begitu dia mengutamakan tamunya, sehingga langsung turun ayat pada saat itu, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu lebih mengutamakan, lebih mendahulukan tamunya daripada dirinya, walaupun mereka sangat membutuhkan, walaupun mereka sangat kekurangan. Inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dan inilah ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa menurut surah Al-Imran ayat 133, wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang menahan amarah. Inilah yang perlu dicontoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan beliau sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan salah satu akhlak yang telah dicontohkan, yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah menahan amarah, menahan nafsu, mengendalikan diri. Dan puasa Ramadan yang Allah wajibkan, intinya adalah pengendalian diri, mengajarkan kita mengendalikan diri. Makanya ketika seorang sahabat bertanya, minta wasiat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awsani bi wasiyatin yantafa'uni bihi, berikanlah saya satu wasiat, dengan wasiat itu bermanfaat bagi diri saya.
Qal la taqdab. Rasulullah menjawab, janganlah engkau marah. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ausani bi wasiat, ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat. Rasulullah menjawab, la taqdab, janganlah engkau marah. Kemudian sahabat itu mengulang lagi, ausani bi wasiatin, ya Rasulullah, berikanlah saya satu wasiat. Qal, Rasulullah menjawab yang ketiga kalinya, la taqdab, janganlah engkau marah. 3 kali sahabat itu minta wasiat. 3 kali juga Rasulullah menjawab, la taqdab, la taqdab, la taqdab, janganlah engkau marah. Karena salah satu amanah untuk mendapatkan tiket masuk surga, la taqdab. Rasulullah mengatakan, la taqdab walakal jannah, janganlah engkau marah, maka balasannya adalah surga. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkisahkan, dia katakan 10 tahun saya tinggal bersama Rasulullah, tidak pernah saya mendapatkan Rasulullah marah sekali-kali. 10 tahun saya tinggal bersama Rasulullah di rumahnya, tidak pernah saya dengar kata-kata Rasulullah kasar, kata-kata Rasulullah kotor, kata-kata Rasulullah, tidak pernah. Begitu mulianya akhlak Rasulullah. Dan Allah sendiri mengakui dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan salah satu hadis Rasulullah mengatakan, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyan fisahu, barang siapa yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, mampu membalaskannya, apa kata Rasulullah? Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, maka Allah azza wa jalla akan memanggilnya nanti di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Hatta yuhayyarahu Allahu minal huri ma syaa, sehingga orang tersebut disuruh memilih bidadari mana saja yang dia inginkan, maka disuruh memilih. Pilihlah bidadari-bidadari yang engkau inginkan, dan engkau menjadikan pelayan dan istrimu di dalam surga. Begitu mulianya kalau kita mengendalikan diri. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bidadari yang tercantik di dalam surga, kendalikanlah diri, tahan emosi, tahan amarah. Kalau kita menginginkan bidadari-bidadari yang mana saja yang kita inginkan di dalam surga, maka tahanlah amarah kita. La taqdab, janganlah engkau marah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu kembali mengkisahkan, suatu ketika dia keluar berjalan bersama baginda Rasulullah. Dia memakai surban yang terbuat dari Najran. Surban itu tebal pinggirannya. Ketika Rasulullah berdiri, tiba-tiba ada seorang Arab Badui, Arab pegunungan, langsung menarik surbannya Rasulullah dari belakang. Begitu kerasnya sehingga berbekas merah di leher baginda Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak marah sedikit pun. Bahkan dia menoleh kepada orang Badui tersebut dengan tersenyum. Lalu dia katakan kepada penjaga Baitul Mal, berikanlah harta yang dia minta ini orang Badui. Karena dia minta ke Rasulullah, berikanlah harta Allah yang ada di tanganmu. Lalu dia tarik serbannya. Walaupun begitu sakit, tetapi Rasulullah hanya membalasnya dengan senyuman. Begitu mulianya akhlak baginda Rasul. Yang inilah yang dicontohkan Rasul. Makanya ada 4 prinsip, dan ini terakhir, dan insya Allah akan disambut pada sebuah hari. Ada 4 prinsip yang diajarkan baginda Rasulullah dalam menjalin hubungan dengan sesama. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan ahsin ila man asaa ilaik, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada. Kalau orang berbuat baik lalu kita membalasnya dengan kebaikan, itu biasa-biasa saja, dan semua orang mampu, semua orang bisa. Tapi manakala kita ada orang yang berbuat jahat dan kita mampu membalasnya dengan kebaikan, maka itulah yang luar biasa. Dan inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Yang kedua, wa'fu an man zalamaka, maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Yang ketiga, wa tuti man qataka, dan berikanlah, bersifat pemurah kepada orang yang kikir kepadamu, yang menahan pemberiannya kepadamu. Dan terakhir, wa salli ila man qataka, dan sambunglah hubungan kekeluargaan kepada orang yang memutuskan hubungan dengan. Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita ingin mengukur diri kita sendiri, apakah kita
sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak, maka apakah kita mampu memaafkan kesalahan orang lain? Karena salah satu upaya untuk menjaga dan memelihara hubungan baik dengan sesama adalah membiasakan meminta maaf jika mereka bersalah atau khilaf, dan memiliki sifat mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan kesalahan orang lain itu adalah sifat terpuji dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fadilahnya? Yang pertama, sifat memaafkan itu adalah sifat ahli surga dan pahalanya tidak terbatas, tidak ada batasannya. Dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain lalu dia berbuat baik, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Penafsiran ulama mengatakan ditanggung oleh Allah. Tidak ada yang tahu berapa besarnya pahala yang Allah akan berikan. Begitu banyaknya. Sama saja kalau kita berpuasa. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "As-saumu li." Kalian berpuasa karena saya. Wa ana jasilah, dan saya sendirilah yang akan membalasnya. Dan memaafkan itu adalah perintah langsung Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman, "Khusil afwah," jadilah orang pemaaf. "Wa'mur bil urfi," perintahkanlah orang untuk berbuat baik. "Wa'arid 'anil jahilin," dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya, jangan sampai ucapan atau tindakan orang-orang jahil, orang-orang bodoh menyebabkan tidak memaafkan kesalahan orang lain dan tidak memerintahkan yang ma'ruf. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 22, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling bermaaf dan saling berlapang dada. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya Allah Maha mengampun kepada hambanya apabila hambanya suka memaafkan juga kesalahan orang lain. Begitu mulianya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, fadilahnya kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, tidak ada yang menambah di sisi kita kecuali kemuliaan. Ma zadallahu abdan bi abdin illa izzah. Apabila seseorang memaafkan kesalahan orang lain, maka tidak ada yang ditambah baginya oleh Allah kecuali kemuliaan. Artinya kita tambah mulia. Tidak ada gunanya kita memendam amarah, benci dan marah. Tidak ada gunanya. Itu hanya akan membuat kita, itu akan mendatangkan penyakit dan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya memendam rasa dendam? Tidak ada gunanya. Dan tidak ada ruginya kita memaafkan, bahkan bertambah mulia. Bertambah mulia. Begitu juga orang yang paling tinggi keimanannya apabila dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan Nabi katakan, afdalul iman, iman yang paling afdal, iman yang paling mulia, iman yang paling tinggi, as-sabr was-samah, adalah sabar dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan itu surga balasannya. Surga balasannya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, haqqul likulli muslimin, hak setiap muslim, iza apa abdan bi abin dukhulil jannah. Apabila dia memaafkan kesalahan orang lain,
haknya untuk masuk surga. Ini penegasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa. Karena tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun. Kita evaluasi diri kita, apakah kita termasuk di dalamnya. Ciri yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Tulideci mina fikiriki, tulideci mina alasar. Bagaimanapun situasi kondisi pun yang dia usahakan Allah kebaikan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah sendiri perintahkan, wahsinu kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Karena pada hakikatnya kita hidup di dunia ini berkat kebaikan Allah. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya menjadi bekal nanti ketika kita kembali menghadap kepada Allah, dan supaya menjadi kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Abu Lais Ar-Samarkandi rahimakumullah dalam kitabnya Fadailus Shadaqah, dia mengatakan bahwa salah satu keutamaan apabila kita menjalin hubungan baik dengan sesama, walaupun kita meninggal dunia, akan tetap mengalir pahala kita. Kenapa? Karena ada orang yang menyebut kebaikan kita, ada orang yang selalu mengenang kita. Jadi yang namanya amal jariah itu bukan hanya pada saat kita menyumbat ke masjid, bukan hanya menyumbat ke panti asuhan, pondok pesantren dan lain sebagainya. Memperbaiki hablu minan nas, hubungan dengan sesama pun akan menjadi amal jariah. Kenapa? Karena setelah kita meninggal dunia, banyak orang yang mengenang dan menyebut-nyebut kebaikan kita, dan setiap kita disebut kebaikannya, maka bertambah mengalir pahala kita. Makanya ada pepatah yang mengatakan orang yang baik akhlaknya akan hidup walaupun ajalnya sudah tiba, tetapi orang yang buruk akhlaknya akan mati sebelum ajalnya tiba. Inna rahmatullah qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Maka Rasulullah dalam salah satu hadis mengatakan, ayyuma muslimin sahidalahu arba'atun bi khairin adakhalahu Allahul jannah. Siapa saja seorang muslim yang meninggal kemudian diberikan kesaksian 4 orang, kesaksian baik, 4 orang yang menyaksikan bahwa orang ini baik, adakhalahu Allahul jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Begitu mudahnya kita masuk surga. 4 orang saja kita butuhkan. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini di hadapan sahabat, sahabat bertanya, "Fakunna ya Rasulullah, wasalasa, bagaimana kalau 3 orang saja yang menyebutkan kebaikan kita?" Qal wasalasa, Rasulullah menjawab lagi, walaupun hanya 3 orang yang memberikan kesaksian baik, maka Allah pun akan memasukkan kamu dalam surga. Fakunna, sahabat lagi bertanya, wasnani ya Rasulullah, bagaimana kalau hanya 2 orang saja menyaksikan kita bahwa kita ini baik? Qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wasnani, walaupun hanya 2 orang yang memberikan kesaksian baik, maka Allah pun akan memasukkan kamu ke dalam surga. Begitu mudahnya Rasulullah memberikan kita peluang untuk masuk surga. Makanya perbaikilah hablum minallah wa hablum minannas. Dan terakhir, ciri orang yang bertakwa yang terakhir adalah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau buruk atau menzalimi dirinya sendiri, zakarullah, segera yang ingat Allah. Ya Allah, saya lupa, saya khilaf, saya berdosa. Fastaghfiru li dzunubihim, dan segera dia meminta ampun atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiruz dzunuba illallah, dan siapakah yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah?
walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak akan lagi melakukan perbuatan dosa itu selama mereka mengetahuinya. Jadi ciri orang yang bertakwa kepada Allah yang terakhir atau yang kelima, selalu ingat kepada Allah pada saat dia lupa, selalu ingat kepada Allah saat dia khilaf, saat dia berdosa, dan tidak pernah menunda-nunda untuk minta ampun dan bertobat kepada Allah. Dan kita ketahui bersama bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, wala tai'asu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, tujuan Allah, di antara tujuan Allah mendatangkan bulan Ramadan kepada kita adalah mukaffirun sayyi'at, menggugurkan keburukan, menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan salah satu sebabnya dikatakan Ramadan itu karena mukaffirus sayyi'at, karena menghapus dosa-dosa kita, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadan salasa marrah. Allah Subhanahu wa taala setiap malam di bulan suci Ramadan memanggil kita, menyeru kita, ya, menantang kita. Apa kata Allah setiap malam di bulan suci Ramadan? Hal min sa'ilin fa'utiya su'ala, barang siapa yang meminta maka saya akan penuhi permintaannya. Wa hal min ta'win fa'atubu ilai, barang siapa yang bertobat maka saya akan terima tobatnya. Wa hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, barang siapa yang meminta ampun maka saya terima permintaan ampunnya. Begitu mudahnya diterima permintaan ampun dan tobat kita di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sahur Ramadan sahrun kataballahu lakum siyama wa sadantu lakum qiyamah. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah mewajibkan kita berpuasa di siangnya dan menyunatkan kita mendirikan salat-salat sunat tarawih dan witir di malamnya. Wapawan sama wa akamah imana wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa pada siang hari bulan suci Ramadan dan mendirikan malamnya dengan dasar iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min sunubi, maka bersihlah dari dosa-dosanya kayomi waladatu ummah, sebagaimana ia baru dilahirkan dari rahim ibunya, begitu bersihnya. Makanya kalau lebaran bulan Ramadan itu dikatakan Idul Fitri, yang dimaksud Idul Fitri kembali fitrah, kembali suci. Kullu maulud yuladu alal fitrah, sebuah anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci tanpa membawa dosa. Begitu juga semua orang yang telah berpuasa dan mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, kharaja min zunubihi kayyumi waladat ummu, bersihlah dari dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan dari ibunya. Dan perlu diketahui bahwa salah satu amalan yang sangat menggembirakan, yang sangat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala ketika ada hambanya yang bertobat di hadapannya. Rasulullah mengatakan, wallahu afrahu bi taubati abdihi ahad min ahadikum sakata ala ba'irin wa qad adallahu fi ardin falah. Allah sangat gembira, Allah sangat senang menerima tobatnya hambanya, melebihi kegembiraan seorang musafir yang sementara mengadakan perjalanan di tengah hutan sendirian. Tiba-tiba unta yang ia kendarai lari meninggalkannya, membawa seluruh perbekalannya. Dia mengejar untanya tetapi tidak mampu mendapatkannya, sehingga dia putus asa, tinggal di tengah hutan sendirian tanpa kendaraan, tanpa bekal. Akhirnya dia capek, akhirnya duduk di sebuah pohon lalu tertidur. Ketika dia bangun dari tidurnya, unta yang tadinya lari yang hilang langsung berdiri di hadapannya lengkap dengan bekalnya. Bagaimana keperasaan sang musafir tersebut? Tentu sangat gembira. Apa kata Rasulullah? Allah lebih gembira dari musafir tersebut jika ada hambanya yang pernah mendurhakainya, yang pernah menjauhinya, yang pernah berbuat maksiat kemungkaran, lalu suatu saat dia datang menghadap kepada Allah, bersimpu di hadapannya, sujud, meminta ampun dan bertobat. Disitulah Allah sangat senang dan gembira. Makanya Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia,
tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah, wa astaghfiru ilaihi, dan istighfarlah, mohon ampunlah kepadanya. Fa inni atubu ilallah mi'atu marra fi kulli yawm, karena saya sendiri, kata Rasulullah, 100 kali bertobat dan mohon maaf, mohon ampun setiap harinya. Mungkin inilah sekedar yang saya sampaikan, karena waktu lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan, dan mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannatal firdaus duna hisabin wa ala azab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtil lana bi husnil khatimah wa la takhtin alaina bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma jal akhir kalamina bi qawli la ilaha illallah wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i wal mursalin alaihimus salam. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahi musta'an al-istiqlal billahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.